Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Aksi pencurian yang dilakukan seorang perempuan dan terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial berhasil diungkap Satreskrim Polres Purbalingga. Satuan Lalu Lintas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Polantas Jepara Menyapa di kawasan wisata Pantai Teluk Awur, Kabupaten Jepara. Ketua Bayangkari Cabang Pulau Morotai bersama jajaran pengurus Bayangkari Cabang Pulau Morotai melaksanakan kegiatan penanaman kacang tanah. Di informasi pertama pemirsa, warga desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di dalam sebuah tas belanja. Bayi tersebut ditemukan di Jalan Kamboja, Gang 1, Desa Growong Kidul, dalam kondisi masih hidup dengan ari-ari yang masih menempel. Penemuan berawal saat seorang warga melihat tas belanja berwarna biru dongker tergeletak di sebuah lorong dan merasa curiga. Setelah tas dibuka bersama warga lain, keduanya terkejut mendapati seorang bayi laki-laki masih bernyawa di dalam tas tersebut. Temuan itu segera dilaporkan kepada Ketua RT dan tenaga kesehatan setempat untuk mendapatkan penanganan medis. Bayi kemudian dievakuasi ke Puskesmas Juwana dan mendapatkan perawatan intensif. Mendapatkan laporan tersebut, petugas Polsek Juwana bersama tim Inafis Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan, bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut memiliki panjang badan 50 cm dan berat 3,8 kg serta dinyatakan dalam kondisi sehat. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut. Masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa ini diimbau segera melaporkan kepada kepolisian untuk membantu proses penyelidikan. Dari Humas Polresta Pati Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Tangerang Selatan menggelar patroli skala besar dan razia stasioner sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo melibatkan 68 personil gabungan dan menyasar berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Razia dilakukan di sejumlah titik wilayah hukum Polres Tangerang Selatan termasuk kawasan Jalan Raya Puspiptek di Kecamatan Setu. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 orang yang diduga membawa narkotika. Salah satunya kedapatan membawa narkotika jenis tembakau sintetis. Kedua terduga langsung diamankan ke Polres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pemuda yang membawa obat keras daftar G dan minuman keras. Terhadap mereka diberikan pembinaan serta tindakan disiplin sebagai langkah pencegahan. Polres Tangerang Selatan menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan kegiatan preventif untuk menekan angka kriminalitas serta mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini. Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif menjaga Kamtibmas dengan segera melaporkan setiap gangguan keamanan melalui layanan kepolisian 110 atau petugas terdekat. Dari Humas Polres Metro Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, aksi pencurian yang dilakukan seorang perempuan dan terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial berhasil diungkap Satreskrim Polres Purbalingga. Pelaku berinisial ES, 34 tahun, warga Kecamatan Kawungaten, Kabupaten Cilacap. Ditangkap saat berada di wilayah Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang telah beberapa kali beraksi di wilayah Kabupaten Purbalingga. Modusnya dengan mengincar rumah yang terlihat kosong dan sepi, kemudian masuk untuk mengambil barang-barang berharga milik korban. Dari hasil penyelidikan, tersangka diketahui telah melakukan sedikitnya 5 aksi pencurian di sejumlah lokasi di Purbalingga. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta uang tunai. Kepada tersangka disangkakan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mana tindak pidana pencurian biasa dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5 sejumlah Rp500 juta. Modus yang dilakukan yaitu pelaku mencari rumah yang terpantau sepi. Setelah itu masuk dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polisi membubarkan aktivitas yang diduga sebagai arena sabung ayam di Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Penindakan ini dilakukan setelah Polsek Bae menerima laporan masyarakat melalui layanan call center 110. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan oleh warga. Saat tiba di kawasan dekat perumahan Panjang, petugas mendapati sejumlah orang sedang melakukan uji coba atau jajal ayam jenis Bangkok. Namun ketika mengetahui kedatangan petugas kepolisian, mereka langsung melarikan diri meninggalkan lokasi. Hasil pengecekan di lokasi tidak menemukan barang bukti berupa uang yang mengindikasi aktivitas perjudian. Meski demikian, polisi tetap melakukan penertiban dengan membongkar arena yang diduga untuk kegiatan sabung ayam. Petugas juga mengamankan 10 ekor ayam dan 14 unit sepeda motor yang ditinggalkan di lokasi. Seluruh kendaraan tersebut dibawa ke Polsek Bae untuk didata dan menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut. Polsek Bae menegaskan akan terus merespons setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kepolisian juga mengapresiasi partisipasi aktif warga dalam memberikan informasi yang membantu upaya pemeliharaan keamanan lingkungan. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi melanggar hukum dan segera melaporkan apabila menemukan kejadian serupa di lingkungan masing-masing. Langkah ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Kudus. Dari Humas Polres Kudus, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan seorang pria berinisial AT yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di kawasan perumahan Kokoh Citi, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Saat akan diamankan petugas, pelaku sempat melakukan perlawanan dan melarikan diri dengan menjebol atap rumahnya, lalu berpindah ke atas deretan genteng perumahan. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku akhirnya berhasil ditangkap di sebuah kontrakan di lokasi yang sama. Dari tangan pelaku, petugas menyita 10 paket sabu siap edar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, barang haram tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang pemasok dan rencananya akan diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polres Bangkalan menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Dari tim Humas Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Satria akan menyampaikan informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat jam istirahat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Untuk lalu lintas pada siang hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Banyuasin yang akan menuju ke arah Jambi, maupun kendaraan dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyuasin. Di masing-masing arahnya cukup ramai, yang memang didominasi oleh truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta tetap pada jalurnya, tidak berusaha untuk menerobos atau melawan arus di sekitar kawasan tersebut karena cukup membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya kita memasuki ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan di jalur flyovernya dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran terdapat perlambatan kecepatan di sana dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan. Sementara lain halnya di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan dalam keadaan ramai lancar. Untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun sebaliknya juga dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada siang hari ini. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita kembali keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Solo yang akan menuju ke arah Jogja maupun sebaliknya dalam keadaan relatif lancar, kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya Kota melalui Jalan Ahmad Yani, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, dan juga mengingat terdapat pusat perbelanjaan dan juga beberapa titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi agar juga dapat tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga pastikan kendaraan dalam kondisi prima, serta tetaplah berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858 71 500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.